Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Bapak Ibu SDN Jatiro 2 yang saya hormati dan buat Jaka sebagai calon guru penggerak yang sangat berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak, yaitu Bapak Jaka di SDN Jatiro 2. Mudah-mudahan pelaksanaan tugas dari calon guru penggerak ini, yaitu tentang masalah seminar mini, bisa berjalan dengan lancar, tak ada suatu kekurangan apapun. Untuk itu mohon dukungan dan kerjasamanya dari Bapak Ibu dulu ya. Marilah kita buka bersama-sama acara KKG ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu saja yang bisa saya berikan, yang saya buka hari ini. Mohon maaf. Mudah-mudahan acara seminar ini bisa berjalan lancar sampai akhir nanti. Terima kasih. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan
desinasi yang akan saya laksanakan. Sebelumnya ini adalah tugas dari saya sebagai peserta calon guru penggerak. Salah satunya adalah melaksanakan diseminasi atau yang umumnya disebut dengan seminar yang kita laksanakan setelah menjalani atau melaksanakan pemahaman materi, yaitu modul 1.4 budaya positif. Kami ada tugas membuat seminar mini yang direkam selama durasinya 1 jam, 1 atau sampai 2 jam, tentang budaya positif yang disampaikan ke minimal 10 peserta. Tidak harus di sekolah yang bersangkutan, bisa juga dari luar. Kebetulan sudah memenuhi minimal peserta, jadi saya bisa melaksanakannya di SD saya sendiri. Baik, panjang lebar kita mulai, tapi sebelumnya saya minta Bapak Ibu Guru untuk berdiri terlebih dahulu. Kita laksanakan untuk pemanasan, tapi namanya bukan pemanasan, ice breaking ya. Jadi saya minta nanti Bapak Ibu Guru untuk bernyanyi semut dan gajah. Nah, tapi nanti ketika saya tunjuk Bapak Ibu Guru, misalnya saya menyebutkan gajah, Bapak Ibu Guru menyebutnya kecil, besar. Nah, besar tapi simbolnya kecil. Nah, gajah besar. Nah, kalau semut kecil. Nah, kita menguji konsentrasi saja ya. Semut gajah itu nanti terus ketika saya tunjuk, saya bilang gajah, nah Bapak Ibu bilang besar, nah sambil gini besar. Nah kalau saya bilang semut, bilangnya kecil gitu ya. Sing bagian nyuting. Nah iya harus terekam interaktif. Nah itu langsung bawa ya. Baik, Bujang, wis ngerti Bujang? Nyanyi lagu sebut-sebut gajah. Ya wis gitu saja, enggak apa-apa. Nanti kalau saya bilang gajah, bilangnya besar, tapi gini, besar. Nah, tapi kalau saya bilang semut, kecil. Nah, nanti yang gagal kita buat kesepakatan, yang tidak berhasil mimpin ke depan ya Bang? Wah, betul. Yes. Kapan mana? Biji siap? Biji besar. Besar gini. Oke, kita nyanyi dulu. Kita nyanyikan dulu. Gajah. Ya, kita boleh. 1, 2, 3. Semut kecil, gajah besar. Semut kecil. Semut. Yo, kaiso. Maju. Terpesona ambil si materi. Ayo. Satu lagi, dicarikan teman. Oke. Semut kecil, besar. Semut kecil, gajah besar. Semut besar itu. Maju.
Sip, oke. Dihukum? Tidak dihukum. Ini adalah kesempatan kita tadi. Oke. Nyanyi nggih? Memimpin nyanyi. Ayo nyanyi mau semua nyanyi ya. Semut kecil, gajah besar. Oke. Lagi. Semut kecil, gajah besar. Kata saya, kopi terbikin. Oh, Ini apa? Oh iya, Bapak Guru. Bapak. Ayo, nyanyi apa? Nyanyi semut-semut kecil. Iya, sini. Ojo nangis deh. Ayo. Satu, dua, tiga. Semut kecil, gajah besar. Semut kecil, gajah besar. Sampai keliru. Keliru ini. Keliru Pak. Iya. Kalau balik saya ini balik gajah semut gajah. Gajah besar. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Itu untuk ice breaking. Tepuk tangan. Nah, ini kita mulai. Materi yang pertama yaitu budaya positif. Dip. Sebelumnya ada pertanyaan untuk menggugah pola pikir kita, yaitu yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu benar atau sudah tepat apa kurang, bagaimana? Ini siapa yang mau berpendapat atau ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana pendapatnya, Bang? Terima kasih. Menurut saya, seiring dengan melemahnya semangat membaca atau literasi pada anak bangsa ini, rasanya saat ini yang paling tepat solusinya adalah disiplin, meningkatkan membaca. Dengan hukuman ini bukan menjadi hukuman. Dengan konsekuensi ini diharapkan anak-anak rajin untuk meningkatkan literalisasi atau banyak membaca. Karena membaca ini adalah jendela ilmu bagi umat manusia. Oleh karena itu sekali lagi saya sangat apresiasi, sangat setuju dengan acara kesepakatan untuk nilai sanksi ini berupa banyak-banyak membaca. Dan sekali lagi terima kasih, mohon Bapak Menteri Pendidikan ini untuk mensosialisasikan ini dengan satu kesepakatan, semua insya Allah bisa mengapresiasi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, pendapat yang sangat berbobot dari
apa? Jadi menurut Abah Fauzi tindakan hukuman yang positif itu bisa bagian dari mendisiplinkan. Ya. Oke. Ada yang berpendapat lain? Berbeda dengan Abah Fauzi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya pribadi, hukuman kepada anak itu belum tentu menjadikan anak menjadi disiplin. Bisa jadi anak yang dihukum itu semakin down, seperti itu. Misalnya jika anak melakukan suatu kesalahan, terus kita memberi hukuman dengan yang mungkin tadi pendapat Bapak Uji dengan membaca. Ya di situ dia sendiri membaca, dengan sendirinya membaca, disuruh membaca, kamu membaca ini, tapi dia sendiri, teman-teman yang lain, itu kena hukuman, maco, bisa jadi dia semakin down. Tapi sebelum kita, itu maksudnya bukan hukuman, tapi kita membuat perjanjian dengan mereka semuanya. Misalnya, jika kamu berbuat kesalahan, misalnya seperti ini saja. Kalau kalian membuang sampah tidak pada tempatnya, nah, apa yang kalian harusnya lakukan? Kita buat kesepakatan, misalnya, oh Bu, saya tidak membuang sampah, oh anak ini tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi besok yang tidak membuang sampah pada tempatnya harus membersihkan seluruh halaman sekolah, seperti itu. Itu kesepakatan, bukan hukuman. Karena kita melakukan kesepakatan, jadi teman yang lainnya bisa memahami, bukan aku ibu dihukum, itu dihukum. Terima kasih Pak. Pertanyaannya buat saya. Iya, terima kasih. Jadi pendapat yang berbeda bahwa hukuman itu bisa juga adalah salah satu bentuk untuk mendisiplinkan anak, sementara di sisi lain asal disepakati terlebih dahulu maka itu sah-sah saja diperbolehkan. Begitu ya? Terima kasih. Ya, ini materi-materi yang akan kita pelajari. Ada disiplin yang positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi, kontrol dan segitiga restitusi. Nanti saya jelaskan cuplik-cuplikan saja. Di sini mohon maaf yang kami tidak menggurui atau seolah-olah kami yang lebih tahu, bukan. Kita hanya share apa yang kami dapat di kita sharing. Saya sharing, saya bagikan ke teman-teman. Dan nilai dan ya. Oke. Di sini ada sebuah kegiatan ya, tapi kita skip saja dulu ya. Intinya adalah ada seorang anak atau salah satu teman kalian, teman bapak ibu guru yang mengepalkan tangan dan memegang kertas. Nah, salah satu teman yang lain mencoba untuk mendapatkan kertas tersebut. Nah, yang dilakukan B segala cara, misalnya bisa dengan cara membujuk, merayu, atau memaksa berangkat. Nah, ya, tapi kita skip saja. Ya, intinya adalah, ya, intinya adalah dari kegiatan tersebut guru ilusi, guru mengontrol itu ya, bukan seolah-olah itu guru yang pemerintah segalanya ya. Kita paradigma seperti ini yang kami pelajari itu sebenarnya kurang tepat ya. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter ya. Ketika ada seorang anak yang bersalah, kemudian kita kritik, kita membuat si anak itu merasa bersalah, itu malah kurang tepat. Nah, itu yang kita pelajari. Nanti bagaimana solusinya ada di belakang. Kemudian ilusi bahwa semua perkuatan positif dan penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, tidak semuanya. Itu hanya
paradigma. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, terkadang kita sebagai guru kepada anak, wis apa jare gurumu, wis nurut to, wis mesti bener. Nah, itu paradigma yang perlu ada perubahan. Ya, ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ada sebuah tabel atau paradigma respon dan teori kontrol. Sebenarnya yang pertama ya biasanya kita lakukan, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita, ya, membuang sampah membuang sampah sembarangan itu salah. Nah, kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kenapa anak sampai membuang sampah sembarangan? Nah, tidak langsung menyalahkan. Kenapa anak terlambat? Kenapa anak membuat kesalahan? Nah, kita harus cari tahu dulu apa yang membuat si anak melakukan kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai satuan kesalahan. Biasanya kalau berbuat salah berarti sudah pasti salah. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Yaitu seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika anak terlambat, ketika anak tidak mematuhi peraturan, pasti ada yang membuat si anak melakukan hal tersebut, latar belakangnya. Jadi kami diberi materi mengkorek atau sebelum memberi tindakan, kita harus mencari tahu dulu kenapa anak melakukan hal tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda. Nah, jadi kita kembalikan ke anak. Kenapa anak terlambat? Biarkan dia mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Ini ada beberapa teori disiplin positif dari William Glasser, hanya sebagai informasi saja. Jadi yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita pangkat ke anak, jadi kita sama-sama bahwa anak itu punya kontrol atas dirinya sendiri, bukan guru. Ya, jadi maksud dari disiplin positif itu seperti itu. Belajar mengontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan. Nah, yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai. Jadi kita gali. Jadi anak itu bagaimana jika melakukan kesalahan, kita cari tahu tujuan motivasinya apa kok sampai melakukan kesalahan, kemudian kita arahkan ke yang lebih baik. Kemudian semua perilaku oleh tujuan seperti yang disampaikan tadi. Kemudian ada beberapa teori motivasi. Motivasi itu ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang dari ekstrinsik itu dari luar, yang berasal dari menghindari hukuman. Aku tak budal isu tegak dihukum faktor nyanyi Arab misalnya. Nah, atau itu tak membuang siapa di depannya untuk tidak dihukum pajakan. Nah, yang menjadi motivasi awalnya bukan karena menjaga kebersihan, bukan sadar, tapi karena memang takut pada hukuman. Iya, yang perlu kita rubah nantinya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi satu anggaran PR ke tepat waktu nanti biar dapat nilai atau dapat hadiah dari bapak ibu guru. Nah, biasanya anak-anak termotivasinya karena itu. Kalau dari dalam menghargai diri sendiri, nilai kebajikan, keyakinan, kelas. Nah, kita nantinya maunya, dari modul ini itu kita memunculkan motivasi itu dari intrinsik, dari dalam diri mereka sendiri. Menghargai diri sendiri. Oh, aku kalau saya terlambat, saya ini murid yang disiplin, saya harusnya datang tepat waktu. Jadi sadar, bukan karena motivasi eksternal tadi. Kemudian nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ada banyak ya, disiplin, menghormati. Kalau anak-anak tahu akan itu, kalau datang tepat waktu adalah sesuatu yang baik, maka itu akan dilaksanakan dengan sendiri. Kemudian
Kemudian keyakinan kelas itu adalah yakin kalau siswa datang ke Pak Wakil yang sebelumnya kita buat terlebih dahulu kesepakatan. Selanjutnya yaitu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol, ini nanti juga kami sampaikan. Ada penghukum, kemudian buat rasa bersama sebagai teman, pemantau dan manajer. Ya, biasanya mungkin saya pribadi dan mungkin Bapak Ibu guru pada umumnya biasanya berkutik pada 4 ini, 1 sampai 4. Ada yang senangnya menghukum, ada yang sampai membuat orang bersalah, anak bersalah, kemudian saking dekatnya dengan anak, apa-apa pakai teman. Pemantau itu hanya memberi kalau ada aturan, kalau yang ini lah. Nah, itu sebagai pemantau. Biasanya kita di sini, tapi belum sampai pada manajer itu seperti apa. Nanti saya bukan videonya. Kita mendekat kepada anak, menggali apa kenapa anak sampai salah, kemudian biarkan anak mencari solusi apa kesalahan itu sebagai manajer yang dilakukan dengan cara segitiga restitusi. Nah, kenapa sampai anak melakukan kesalahan? Biasanya ini ada 5 kebutuhan yang belum tercukupi oleh murid. Ada yaitu bertahan hidup, itu berupa sandang pangan, papan, kemudian penguasaan. Anak itu belum mempunyai kontrol terhadap dirinya, kasih sayang, jarang mendapat kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Sambil disambi makanannya monggo. Keserap teman. Nilai-nilai kebijakan universal ya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu ya tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap orang. Setiap perilaku memiliki tujuan. Nah, ini yang disampaikan oleh pendapat Dr. William Glaser ini. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun ya. Jadi meyakinkan dulu nilai kebajikan yang ada pada diri murid, kemudian maka motivasi dari dalam intrinsik itu akan terbangun seperti tadi. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap hari ini kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila ya. Jadi ada yang berwawasan berkebinekaan, berwawasan global, kreatif dan lain-lain gitu ya. Itu kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri dan bertakwa. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang sebagai tujuan dari kurikulum merdeka. Ya, ini kita akan membedakan ya. Hukuman, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi itu perbaikan. Teori motivasi kalian kenal ini sudah terjelaskan. Ini petikan dari Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah dari orang luar atau pihak luar, tapi juga saya memerintah diri sendiri. Kalau saya harus datang tepat waktu, nah, itu juga bentuk dari kemerdekaan. Kalau tidak bisa seperti itu, maka masih terbelenggu. Saya harus tepat waktu mengerjakan tugas dengan baik, memakai sarkat
seragam sesuai hari dan sebagainya, itu juga bentuk dari kemerdekaan diri sendiri. Oke, kita hukum. Nah, ini ada salah satu materi yang saya pelajari, bagaimana kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ada bedanya hukuman dan konsekuensi. Mari kita belajar bersama, kira-kira mana yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat". Nah, ini kan biasanya sering kita lakukan. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba kita pilih ya. Konsekuensi ya. Ya, benar ya. Benar, cocok. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hujan mau hujan? Ya, cek. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kira-kira Hukuman ya, hujan. Oke, cocok Kak. Oke, hujan. Wah, cocok. Oke. Memberikan coretan yang dibuat di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Pak Wiji? Sanksi, konsekuensi. Cocok. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker. Pak, nomor ini hukuman apa? ini Mbak. Kalau kurang sama harus. Oke, nah ya. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Ini dapat disebutkan bahwa hukuman itu yang dilakukan di luar kebiasaan tanpa kesepakatan. Misalnya ya, ini salah satu contohnya tadi. Misalnya anak tadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Anak ini melakukan kesalahan terlambat, tapi dihukumnya itu mencatat. Nah, kan tidak relevan. Nah, ini berarti hukuman karena tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau konsekuensi, anak menumpahkan air kemudian dibersihkan, itulah sebab akibat. Cek. Sebenarnya yang kita lakukan itu adalah salah menurut dari kementerian. Nah, kita karena mereka belajar kita cara paradigma di awal tadi yang kita lakukan itu adalah kurang tepat. Jadi memberi hukuman itu termasuk kedanggalan identitas pada anak. Karena sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Faktor-faktor kenapa itu gagal. Kemudian kalau konsekuensi
itu bisa baik, bisa tidak, masih di tengah-tengah. Tapi kalau kita melakukan restitusi, nah ini bisa mengeluarkan sisi positif dari anak. Restitusi memberi pilihan, menguatkan anak, kemudian korban atau si anak mendapatkan ganti atau mendapatkan perbaikan. Masalah terpecahkan itu jika kita melakukan restitusi. Saya menunjukkan video cara melakukan restitusi. Video dikontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum
adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada 5 posisi kontrol yang biasa kita berkutat di 1 sampai, tapi harapan dari kurikulum merdeka, jadi kita diarahkan untuk melaksanakan guru sebagai manajer. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menyalahkan, tapi kita harus mencari solusi atas permasalahan mereka. Ini tadi 5 posisi kontrol, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira mungkin kita selama ini ada di sampai sini. Sampai pada pemantau. Jadi kita memberikan peraturan, kemudian memberikan konsekuensi, masih positif, tapi masih menurut mereka adalah masih kurang, masih bisa ketika menjadi manajer atau diterikat dari luar. Tujuan kita adalah memotivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Ada yang kita sebut dengan segitiga restitusi untuk menjadi manajer.
Ya, ini segitiga restitusi yang biasa kita lakukan ketika anak yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang kita sampaikan kepada anak adalah menstabilkan identitas seperti ketika anak datang terlambat kita berikan, oh ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah terlambat misalnya. Bukan kamu saja yang pernah terlambat. Kita beri awalan seperti itu. Itu adalah strategi yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi atau validasi kesalahan. Ya, setelah menstabilkan identitas, kemudian kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan untuk validasi. Oh, bahwa anak ini tahu kalau yang dilaksanakan adalah sebuah kesalahan. Kemudian ada kalimat lain, yaitu adakah cara yang lebih efektif? Nah, atau bagaimana cara anak ini untuk menebus kesalahannya atau tidak sampai melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu menaikkan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati, nilai apa yang telah kalian langgar, bagaimana cara memperbaikinya. Jadi berkutat pada 3 cara tersebut, segitiga restitusi, untuk cara memperbaiki atau bagaimana menggali motivasi intrinsik dari anak. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi kesalahan, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nanti akan muncul solusi dari anak tersebut. Ini salah satu contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas. Mungkin ini jarang atau mungkin tidak pernah kita lakukan, ya. Biasanya mungkin kalau di SD mungkin kelas tinggi atau SMP SMA mungkin mudah merestitusi anak. Saya pernah pertanyaan seperti itu. Bagaimana kalau restitusi itu untuk anak TK atau kelas 1, kelas rendah? Ya, yang pastinya menjawab pun demikian. Tetap kita laksanakan, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Bagaimana pendekatan dengan anak kelas 1, bagaimana pendekatan dengan anak kelas TK, itu berbeda-beda. Ada salah satu teman dulu saya, anak guru TK itu, karena ada praktek seperti ini, ya perlu dibina, apalagi di daerah pedesaan seperti ini, perlu pendekatan yang lebih lagi untuk anak yang lebih usianya lebih kecil. Tapi harapannya tetap kita laksanakan. Oke, kita refleksi atau informasi yang hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Kemudian refleksi itu berupa pertanyaan otomatis setelah pembelajaran saya dalam disiplinasi ini kita laksanakan, yaitu yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Yang ketiga, peran seperti apa yang telah lakukan selama modul. Yang keempat, saya akan menjadi seperti apa setelah mengikuti ini. Nah, saya ingin satu pendapat dari Bapak Ibu Guru tentang bisa merefleksikan keempat pertanyaan ini. Coba, oke, monggo. Yang saya tanggapi dari awal sampai refleksi, saya memandang perlu masalah kontrol, tapi Anda sudah memaparkan berbagai macam antara seorang guru dan murid.
saya lihat yang cocok itu pada pemaparan yang Anda sampaikan itu bagi anak yang sudah mengerti tentang apa yang diucapkan guru. Itu tadi kan contohnya anak SMP, berarti dicajak ngomong tentang kesalahan-kesalahan sudah tanggap. Tapi bagaimana dengan kelas rendah di SD? Kelas 1, 2, dan 3. Nah, umpamakan begini, di dalam kelas itu tidak semuanya anak pandai, ada yang pandai, ada yang tengah-tengah, ada yang ngebles. Bagaimana sikap Anda menghadapi anak yang ngebles dan setiap hari selalu membuat masalah atau membuat ulah, katakanlah telat terus meskipun diberi teguran, diberi binaan, tetap melakukan. Karena apa? Yang diajak bicara tidak semudah apa yang dipaparkan di depan. Nah, kalau menghadapi seperti itu, kira-kira apa yang Anda lakukan? Karena paparan yang disampaikan atau dicontohkan itu sangat jauh dengan kenyataan dari kelas di tingkat SD kelas 1 atau kelas 2, 3. Nah, apa yang Anda lakukan umpama telat terus tiap hari, meskipun orang tuanya dipanggil, tetap itu karena memang tingkat IQ-nya di bawah normal. Nah, mohon penjelasan dari Bapak tentang hal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih atas mungkin ini sebuah pertanyaan atau tanggapan dari Pak Wiji selama sesi memunculkan pertanyaan. Bagaimana jika menghadapi seorang anak yang tiap hari terlambat, orang tuanya sudah dipanggil tapi tetap terlambat dan sebagainya. Ada kita sama-sama mencari solusi, ya. Jadi saya tidak berusaha untuk menyelesaikan seperti itu, tapi kita sama-sama mencari solusi. Yang pertama kita jawab secara teori dulu. Nah, teorinya jika anak selalu datang terlambat, jika melihat dari materi teorinya adalah kita diminta untuk melaksanakan tindakan guru melaksanakan bertindak sebagai manajer atau melaksanakan sekretisnya restitusi. Teori di lapangan biasanya tidak semudah apa yang kita bayangkan, tapi paling tidak kita diminta untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi kita jika menghadapi seorang yang terlambat, kita cari tahu asal ya, kenapa anak itu sampai kok terlambat setiap hari, ya? Jadi kita harus tahu alasannya. Tidak mungkin nggak boleh. Kalau anaknya bilang kenapa kamu, kalau anaknya sudah bilang Pak Trey, nah kalau tidak ada motivasi sekolahnya, ya berat. Paling tidak Pak Wiji, kita cari dulu alasan atau motivasi apa yang membuat anak ini sampai terlambat. Kita gali. Biarkan anak yang berbicara. Lah kok lucu kok telat ya. Misalnya aku melihat bunyi ngopi. Nah, ada akhirnya muncul. Oh, ini alasannya. Oh, itu Pak, aku ganti rambut mbokku. Nah, biasanya karena ada tadi 5 kebutuhan yang belum tersampaikan. Mungkin kurang makan, kurang tidur, kurang kasih sayang orang tuanya, kurang apa. Nah, itu belum terpenuhi sehingga dia datang terlambat. Jadi kita cari tahu dulu kenapa anak ini sampai terlambat. Itu. Kemudian kita yakinkan kalau apa yang dilakukan anak ini salah. Kalau ada salah apa benar. Oke. Kalau anaknya bilang sudah, Pak aku sudah terlambat. Nah, kalau anaknya seperti itu kan sudah bicara karakter, bicara watak. Paling tidak kita sebagai guru berusaha
meyakinkan. Biar dari modul ini kita itu belajar bagaimana memunculkan motivasi itu dari mereka sendiri. Yo ngakoni yo salah, muncul tahu latar tujuan, latar belakangnya kenapa si anak melakukan kesalahan, baru kita pandu untuk mencari solusi. Misalnya anak tadi sudah terlambat, apa lo yo Pak, aku go sekolah, apa go mas HP-an terus sampai mungkin dari tangi kuawan, misalnya seperti itu. Oh, artinya berarti masalahnya ada di HP. Lo sampai seneng HP-an terus, bener apa salah? HP ono nggak apa-apa, tapi paling tidak sampai jam sekian supaya kamu bisa bangun pagi. Ini dimunculkan dari si anak tersebut. Ini kalau bisa diajak komunikasi kata Pak Wiji tadi, ya. Kalau kelas rendah Pak, tapi juga kelas rendah sampai terlambat setiap hari itu juga belum sampai kejadian. Biasanya orang tua masih ada kontrol kalau kelas rendah. Yang kita bedakan kelas tinggi sama kelas rendah adalah cara pendekatannya. Cara pendekatan. Kalau kelas tinggi mungkin masih bisa lah, tapi kelas rendah ya kita ajak komunikasi. Itu banyak juga ada berapa yang perlu kita gali. Artinya apa? Jangan sampai kita sebagai guru itu putus asa menghadapi anak. Kalau anak masih bisa kita restitusi, masih bisa kita bantu, ya kita bantu. Tapi tujuannya seperti itu di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin sudah direstitusi bolak-balik pancet biasanya seperti itu. Tidak yang disampaikan oleh fasilitas dulu. Ini sudah pernah saya sampaikan, betul Pak J, sudah pernah saya Pak Bu, bagaimana kalau sudah direstitusi tapi mengulang lagi? Ya direstitusi terus Pak Jaka, gitu. Ya bilangnya seperti itu. Nah, paling tidak sudah kita laksanakan. Kalau anaknya sudah kembali belum lagi, ya berarti memang anaknya yang sulit diperbaiki. Itu Pak J. Jadi mintanya kita guru menempatkan sebagai manajer, kita usahakan. Jika kita sudah berusaha melakukan restitusi tapi hasilnya masih negatif, nah itu berbeda lagi. Berarti bukan yang tapi juga ini berbicara tentang karakter atau mungkin pendekatan yang masih kurang. Begitu. Sabut? Oke, ini tidak bisa nyata yang pernah saya laksanakan. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai. Oke. Terima kasih. Mungkin dari awal sampai akhir saya banyak melakukan kesalahan. Semoga apa yang kita laksanakan ada manfaatnya di kemudian hari, baik untuk kita semua, terutama untuk SD Jatiromo 2 ke depannya. Sebagai penutup atau doa, Abah Fauzi untuk ditutup. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.